Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami. Dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan Dialog Hai Balik Kengken. Dan pagi ini kita akan membahas merayakan sastra bersama komunitas Mahima. Nanti kita akan berbincang bersama pendiri komunitas Mahima, Ibu Kadek Sonia Piscayanti. Dan terkait dengan topik kita, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811 399 9790. Komunitas Mahima. March. Nah, ini dia. Di bulan Maret ini pendengar, ini ada sebuah bisa dikatakan mini festival ya yang digelar di Mahima. Ini rutin digelar ya. Ini kagumnya itu bisa rutin menggelar tiap tahunnya di bulan Maret. Nah, kita akan mengulasnya pagi ini pendengar, bagaimana di tahun 2024 ini komunitas Mahima merayakan sastra. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pendiri komunitas Mahima, Ibu Kadek Sonia Piscayanti. Selamat pagi. Selamat pagi, Henny. Cerah sekali walaupun di luar mendung, ini tetap cerah ya. Tapi tetap ceria gitu ya. Terima kasih sudah hadir di sama-sama. Senang banget sih kembali ke RRI, berbagi informasi tentang Mahima ya. Iya. Walaupun ini hari rayanya numpuk-numpuk. Waduh, kalau di berderet-deret. Bali, tapi Musonia tetap konsisten melaksanakan kegiatan komunitas Mahima. Iya, karena itu memang sudah menjadi komitmen kita dari awal untuk memelihara sastra, memelihara dunia kreatif di Singaraja. Kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Itu ada tanggung jawab sosial yang besar karena masyarakat sudah percaya sama Mahima dan Mahima juga harus memelihara kepercayaan itu dengan meneruskan program-program yang kita lakukan gitu. Wow, itu tuh yang buat Hedi kagum sebenarnya. Karena hampir kayaknya Mahima aja yang tetap nih di Singaraja. Bahkan di Bali ya. Bisa dikatakan seperti itu nggak sih, Miss? Ya, mungkin ya bisa dikatakan begitu ya, karena kita memang dari awal komitmen kita kan sepanjang hidup itu ya, jadi tidak ada berhentinya gitu, karena sama dengan belajar sebetulnya ya, belajar itu sepanjang hayat gitu, jadi tidak akan ada endingnya, Henny. Jadi memang tidak ada stopnya lah gitu, kita terus bergulir karena setiap apa yang kita lakukan itu sebetulnya kita juga refleksi sebetulnya ya, refleksi kemudian belajar kembali. Itu artinya kalau dalam bahasa Bali mungkin kita ngentenin awak gitu, ngentenin awak. Kalau dalam bahasa Inggris mindful and be aware of yourself. Karena kalau tidak begitu ya kita juga akan terlena, tidak akan konsisten jadinya gitu ya, terlena. Kemudian kita udah besar nih, udah nggak usah ngelakuin hal-hal yang kayak gini lagi. Tapi kalau Mahima prinsipnya adalah belajar itu setiap hari dan selalu ada something new. Nah sekarang juga di Mahima March ada something new juga. Apa gitu. nih something new-nya? Kita tapi ini mau flashback dulu. Mungkin ada pendengar kita yang baru begitu yang belum mengikuti dari tahun kalau March Henny pantau di media sosial juga itu kan 2017 ya. 2017, cikal bakalnya seperti apa itu mungkin diceritakan dulu, Miss, tentang March di bulan Maret. Jadi Maret itu kan bulan kelahirannya Mahima sekaligus bulan kelahiran saya juga. Nah itu jadi ide Mahima itu memang lahir di bulan Maret dan kita rayakan sepanjang Maret itu. Jadi bulan Maret itu sendiri di dalam kalender Maret itu banyak hari penting ya, seperti Hari Perempuan Internasional, kemudian ada Singaraja berulang tahun juga gitu ya. Maret itu so special gitu ya. Dan Mahima juga artinya Mahima itu artinya maha besar gitu, maha besar, bukan secara fisik ya, tetapi secara mind gitu, secara psikologis lah. Mahima tuh ingin menjadi sesuatu yang ada di hati masyarakat. Nah, Maret itu adalah bulannya Mahima. Jadi ulang tahunnya Mahima itu kita rayakan dengan berbagi ilmu sih sebenarnya, berbagi pengetahuan, berbagi knowledge kepada masyarakat. Dan semua kan gratis ya programnya, tidak berbayar. Jadi kita ingin mengundang anak muda Singaraja untuk terlibat secara kreatif, belajar bersama dan
gratis gitu. Kita betul-betul pengabdian gitu ya. Kita punya ilmu, kita tidak simpan sendiri, kita bagikan, kita cerna bersama-sama, kita pertanyakan kembali, kita refleksikan, kalau memang ada yang perlu diperbaharui, kita perbaharui, kita perbincangkan kembali. Itu sih sebetulnya. Jadi ada banyak hal yang kita lakukan selama program ya. Ada ada konser musikalisasi puisi juga nanti, ada mini album launching, mini albumnya Mahima, terus ada bedah bukunya Mahima juga, terus ada nonton film, terus ada workshop menulis juga, dan semuanya itu free. Artinya apa? Ini Mahima ada untuk masyarakat sebenarnya. Tolong belajar sama-sama gitu, karena ini tidak berbayar gitu ya. Kita ingin sekali Singaraja, Henny, kan kita terkenal ya Singaraja sebagai kota pendidikan gitu, tapi menggerakkan kota pendidikan tidak semata-mata membangun sekolah, tetapi menggerakkan masyarakatnya untuk menjadi pintar dan setiap hari mau belajar gitu. Caranya gimana? Salah satunya membangun komunitas kreatif yang terus-menerus belajar gitu. Sebenarnya kalau kita mengundang orang, sebenarnya kita juga belajar, bukan berarti kita hanya memberi pengetahuan saja, tapi apa yang dibawa orang lain ke kita itu juga pengetahuan baru. Jadi dialog itulah yang membuat kita terus bergerak. Makanya tidak pernah kita berhenti melakukan program, karena kita selalu tahu setiap orang baru itu pasti bawa cerita baru. Nah, di dalam cerita baru itu pasti ada pengetahuan baru gitu. Ada hal-hal baru lagi. Iya betul. Jadi pertemuan orang itulah yang kita fasilitasi di Mahima sebenarnya. Kita membuat ruang untuk orang bertemu gitu sih pada intinya. Sudah ada wadahnya ibaratnya Iya begitu betul. ya. Jadi kalau misalnya dikatakan Singaraja sebagai kota pendidikan, harus ada isinya. Isinya tuh bukan hanya sekolah. Sekolah kan kurikulumnya sudah jelas, kampus juga kurikulumnya sudah dari pemerintah gitu. Tapi yang kreatif itu masih ada di banyak sektor gitu. Hal-hal yang tidak disentuh oleh teori misalnya kayak gitu. Hal-hal yang pengalaman seperti itu yang tidak ada di teori. Itu yang kita bahas, bicarakan, kembangkan, diskusikan di komunitas Mahima. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari Mahima itu sebenarnya membuka ruang-ruang diskusi publik gitu sebenarnya. Misalnya kita membicarakan musik dari puisi gitu kan. Selama ini kan puisi terkesan hanya milik sebagian kecil orang gitu. Tetapi ketika dibuat jadi musik, ternyata relevan, bisa didengar oleh semua orang gitu. Jadi ada apa sih di balik musik itu, bagaimana menyusun notasinya, liriknya gimana, itu kita bahas kupas habis. Dan itu sekali lagi gratis ya. Jadi kalau kalian nggak datang ke Mahima itu aduh kebangetan banget. Nah, jadi ini kayaknya biar semakin terpatri gitu. Kalau sudah Maret bahas sastra pasti Mahima. Dan gitu. apa yang berbeda di tahun ini? Mungkin itu yang mungkin pertanyaan orang-orang yang mencari gitu. Hidangan apa sih yang spesial untuk tahun ini? Iya benar. Jadi yang spesial kita ada launching mini album tadi, musikalisasi puisi Mahima. Iya, kalau yang sebelumnya kan hanya pentas biasa. Kalau sekarang itu kita launching mini album 4 lagu, diciptakan oleh anak-anak Mahima juga. Tapi puisinya puisi dari beberapa penyair terkenal juga, tapi yang menggubah, mengaransemen, mengkomposisi lagunya itu anak-anak Mahima. Jadi kenapa ini baru? Karena musiknya ada unsur barunya. Kita padukan tidak hanya musik modern tapi juga ada old soul-nya gitu, ada keroncongnya kayak gitu. Yang terlibat di sana? Anak-anak Mahima juga, anak-anak yang berkumpul membuat musik, sering berdiskusi di Mahima. Ada Rahat Triningrat, ada Dadi, ada Gung Andre, ada Gung Diva, kita kan ada banyak divisi ya. Ini sebelum saya lanjut, jadi divisi Mahima tuh ada banyak, ada divisi teater, ada divisi musik, ada divisi film, ada divisi sastra, ada divisi penerbitan, ada divisi jurnalisme warga. Jadi itu semua kita dorong untuk mereka menciptakan sesuatu. Jadi di Mahima itu tidak hanya belajar tapi juga mencipta. Kalau belajar itu kan menyerap dan menggunakannya untuk diri sendiri, itu belajar ya. Tapi kalau mencipta itu dia mengembangkannya untuk orang lain, itu mencipta. Jadi dia mencipta gitu. To create gitu, to create something. Musik itu kan mungkin kalau kita dengar musik itu yang selama ini didengar yang populer itu kan musik pop ya. Musik pop itu kenapa disebut pop? Karena dia populer. Ya, tapi kalau kita bicara soal musikalisasi puisi, sebenarnya
di dalam musikalisasi puisi itu ada perjuangan memaknai kembali lirik yang ada di puisi itu sehingga enak didengar gitu. Perjuangan itu tuh nggak mudah. Misalnya menentukan kuncinya nih. Sesederhana misalnya kita main di kunci G atau kita main di kunci A atau D atau E misalnya gitu. Cocok nggak sama nuansa puisi yang kita ingin garap gitu. Jadi itu nanti puisinya melo atau yang semangat nanti musiknya berbeda gitu ya. Jadi interpretasi terhadap puisi itu kan tergantung perspektif dari orang yang membuatnya. Jadi nanti pertanyaannya adalah kenapa kamu menciptakan nada itu kayak gitu. Apa yang kamu pikirkan tentang nada itu gitu. Jadi itu yang membangkitkan kemudian orang akan belajar gitu. Oh iya kok dia dapat ide menciptakan musik kayak gitu. Nah itu yang perlu dibincangkan. Nah ciri-ciri orang kreatif kan selalu menemukan hal-hal baru gitu. Nah kalau kita di Mahima memang selalu memancing ada sesuatu yang baru. Nah itu konser. Terus kita juga ada pentas teater dari cerita Sucita Subudi, Geguritan Sucita Subudi. Nanti ada pementasan teater ya, itu juga sesuatu yang baru juga ya, karena kita mengambil dari Geguritan. Geguritan itu kan puisi juga ya. Dan dapat juga ditanyakan, Henny ingatnya beberapa waktu lalu saat kita diskusi, itu kan ada juga pendengar yang menanyakan Sucita Subudi yang itu yang memang populer begitu. Iya, betul. Ini kita pentaskan nanti. Jadi itu menjawab siapa yang nanya kemarin itu seorang ibu kan dari siapa ya? Iya kalau nggak salah Bu Nyoman ya. Iya betul. Geguritan Sucita Subudi itu Bu Nyoman kalau mau nonton, kalau dengar juga datang ke Mahima, pentas teaternya itu di Mahima. Kita memang menggunakan ruang Mahima meskipun kecil secara ruang, tapi secara mind itu besar ya, artinya limited space doesn't mean limited knowledge gitu kan. Jadi dia pentas di ruang terbatas, tetapi diskusinya bisa jadi melampaui batas-batas ruang. Gitu. Ini tertarik sama itu teaternya, ruang. Karena tidak semua orang yang bisa menikmati seninya itu hanya dari gubahan tulisan saja, tapi harus visualnya, atau dari cerita-ceritanya begitu. Betul. Jadi ya nanti mungkin Henny langsung lihat. Sebenarnya ini kita sudah pentas di Jakarta di Taman Ismail Marzuki kemarin. Programnya Badan Bahasa kita diundangkan. Jadi ini balik ke belakang dulu ya. Jadi teater ini digarap dalam rangka memenuhi undangan Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta gitu. Karena kita mendapat program kan waktu tahun lalu, akhir tahun November itu kita dapat program namanya Pekan Raya Cipta Karya Mahima. Itu dibiayai oleh kementerian. Nah, setelah selesai program itu kemudian ada tawaran pementasan karya sastra ke Taman Ismail Marzuki. Nah, dalam waktu yang cukup singkat ya, kurang dari sebulan itu kita diminta untuk menghadirkan sebuah performa teater yang yang berbeda gitu. Kita tertantang dong ya, karena memang kita sudah sudah sangat ingin pentas di panggung besar gitu. Nah, memang di teater Taman Ismail Marzuki itu kan panggungnya besar banget, dan itu memang kapasitas ribuan penonton gitu. Jadi kita sangat tertantang untuk itu, dan kita belajar bekerja dalam kecepatan tinggi. Anggaplah untuk teater idealnya 3 bulan kan persiapannya, tapi ini 1 bulan kurang kita persiapan, dan astungkara ya hasilnya tuh betul-betul mendapat apresiasi positif ya. Kenapa dari waktu itu audiens. memilih Sucita Subudi? Karena kan kita mengambil tema Sucita Subudi itu tentang nilai-nilai kemanusiaan sebenarnya, dan itu universal juga. Nah, kita waktu itu memang mempersiapkan itu sebagai puisi yang sebagai puisi tetapi ditampilkan sebagai teater gitu. Jadi naskahnya itu bukan naskah dialog kayak seperti itu, tapi puisi sebetulnya di dalamnya, dan itu diterjemahkan oleh suami saya juga Made Adianoli, dan dosen Staham Pukuturan juga yang jadi dalang namanya Putu Ardiase gitu. Jadi mereka garap itu, dan ternyata memang memukau ya, karena kita pakai
teknik layar, teknik lighting yang bagus gitu ya. Dengan persiapan yang sangat singkat saat Iya, itu begitu. dan tuh ketika ditanya memang Jadi ini berapa lama flashback persiapannya, ini kurang lebih sebulan, nobody believe it, like oh my god, masa bisa sih kalian ya? Iya, karena itulah, jadi Mahima tuh bekerja semaksimal mungkin dalam waktu sempit juga. Kita mengetes sampai mana kita bisa gitu loh. Kayak we test our limit gitu. Kayak kita tahu ini kayaknya bisa gitu. Ya udah kita maksimalkan Polka. Nah, itu yang kita, karena di Jakarta kan tidak banyak publik Bali yang bisa mengakses ya. Tapi kita sudah publish di YouTube juga. Artinya untuk realnya besok tampil di Mahima March Oke, gitu. Itu dua hal lah ya yang sangat unik gitu ya, Spesial special juga itu ya, konser dan juga pentas teater. Wah, itu. pemilihan kegiatan atau hidangan kegiatannya di setiap segmen atau tiap tahunnya ini yang pilih siapa, Miss? Maksudnya ada diskusi kah atau memang konsisten harus ada bedah buku tiap tahunnya, harus ada pentas tiap tahunnya Jadi begitu? gini, Mahima March itu kan kayak showcase. Showcase itu adalah eksibisi apa yang kita punya gitu ya. Yang dari divisi itu kan itu yang semua kita punya itu. Ya, divisi buku ya memang kita punya kan, divisi teater memang kita punya, divisi musikalisasi puisi kita punya, divisi film kita punya, terus divisi jurnalisme itu kita punya juga. Jadi semua kita tampilkan showcase ya, kayak ini pameran lah istilahnya kalau gitu ya. Tapi kalau ini dalam bentuk seni pertunjukan gitu. Jadi kita sebenarnya memunculkan what we have, potensi yang kita miliki, supaya orang-orang tahu di Singaraja ini tetap ada sesuatu yang membuat Singaraja ini bergerak dalam mind, dalam pikiran kreatif gitu. Kemarin ada pertanyaan misalnya, apa sih cara yang bisa dilakukan untuk membuat Singaraja ini tidak hanya sebagai terkenalnya sebagai kota pendidikan, tapi aktivitas apa gitu. Mahima already did it, like kita setiap tahun melakukan, mungkin orang-orang aja nggak notice gitu, karena mereka nggak menaruh perhatian pada sastra gitu. Padahal dengan sastra kita bisa memperbaiki bangsa. Gitu. Nah, itu yang kesadaran itu yang belum banyak orang yang sadar gitu, karena kebutuhan orang terhadap buku, literasi itu kayaknya terlalu tinggi gitulah istilahnya gitu. Mereka menempatkannya terlalu jauh, padahal sastra is our life, sastra itu ada di dalam keseharian kita gitu. Dengan sederhana aja gitu. Iya, mungkin benar. Makanya itu kenapa kalau March itu kita lakukan di rumah. Sebenarnya pentas itu terjadi setiap hari gitu, maknanya gitu ya. Every day di our kitchen, di dapur kita, di living room kita. Nanti juga kan sebenarnya pentasnya itu nanti ya di ruang-ruang di dalam rumah gitu. Jadi everybody bisa melihat bahwa rumah aja bisa jadi panggung dan tidak harus mahal gitu loh. Kesan kebersamaannya itu dapat kalau gitu iya ya. benar. Jadi kita juga yang kita pentingkan di sini adalah pertemuan pemikiran gitu. Nah, itu yang betul-betul kita harus pertahankan di Singaraja. Nah, kalau Mahima tidak melakukannya, siapa yang akan melakukannya gitu? Kita tidak bisa berharap pada orang lain kan gitu. Kamu udah senyum-senyum, pasti ada ide sebenarnya tapi nggak keluar. Oke, aku tahu. Terima kasih banyak ini untuk Mahima yang tetap konsisten ya. Itu yang konsistensinya itu yang sebenarnya jarang ada gitu. Syukurnya ada Mahima di Singaraja. Karena kesannya kalau Henny lihat di media sosial pun Singaraja kota pendidikan, tapi banyak bilang kota petarung begitu, tapi padahal ada Mahima loh, ayo diskusi bersama gitu. Betul, karena kan kita mendefinisikan ruang dan waktu. Wah, ini filosofis banget ya. Mendefinisikan ruang dan waktu dan keberadaan atau eksistensi manusia itu bergantung pada kita berada di dimensi yang mana. Nah, sastra itu adalah pilihan dari Mahima. Orang lain mungkin ada di dimensi yang lain gitu, tetapi yang saya lihat di Singaraja ini memang soulnya itu adalah pendidikan dan sastra sebetulnya. Ya, jadi pendidikan itu memang soulnya dari dulu ya. Kita punya sekolah-sekolah tertua di Bali gitu ya. Itu sampai sekarang masih berdiri, kayak SMA 1, kemudian ada SR dulu yang ayahnya Bung Karno mengajar di situ. Jadi soulnya itu kan harus dijaga. Gimana cara yang menjaga? Salah satunya dengan komunitas ini sebetulnya. Jadi kita juga kan bulan Agustus akan menyelenggarakan lagi Singaraja Literary Festival. Itu juga sebetulnya bagian dari perjuangan kita untuk membuat
Singaraja ini tetap bernyawa gitu. Jadi March ini ada road to-nya. Jadi road to atau perjalanan menuju Singaraja Literary Festival. Oke, Iya. baik. Nah, ini seperti lingkaran sebenarnya Henny, kalau Henny perhatikan beberapa karya yang ada di March ini juga dulunya sudah digagas di SLF tahun lalu gitu, seperti teater yang berbasis lontar dan sebagainya. Nah, disempurnakan lagi di March. Nanti lebih sempurna lagi di Singaraja Literary Festival. Jadi kita benar-benar Nyambung lah ya. latihan terus gitu. Nah, ini kan memang kita sedang jadi April ini semua sudah rapat untuk Singaraja Literary Festival yang kedua gitu. Wow, Mahima sudah menjaga ini masyarakat harus ikut berperan aktif sebenarnya juga seperti itu. Cuma di Singaraja ini kan memang kesulitan kita tuh gimana ya, daya dukungnya kan rendah ya, daya dukung secara kita bilang kalau mengadakan acara sastra yang seperti itu, yang datang kan itu aja juga. Padahal kita kan konsisten setiap tahun gitu. Ya ada yang datang 1-2, tapi kemudian ketika berjalan waktu kan hilang lagi. Nah, itu kenapa kita tetap harus ada gitu, supaya nyalanya tetap bergerak gitu. Baik. Tadi ada yang nitip juga, Miss, sebenarnya suka sastra, tapi kadang ada yang masih enggan karena Sengjuari katanya banyak yang sudah pro di sana gitu. Nanti kita diskusi, Miss. Satu penelpon dulu, Miss, ya di 24644. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi, Pro 1 FM RRI Singaraja. Selamat pagi, Pak Anggas ini. Ya, benar. Selamat Hari Nyepi yang barusan lewat. Semoga sehat selalu dan rahayu. Rahayu Pak Anggas sama niki. Dan RRI tetap jaya di udara. Terima kasih Pak Anggas. Silakan Pak Anggas, mungkin ada tanggapan atau masukan atau apa ini sekarang, Pak Anggas, silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu narasumber, Mbak narasumber yang dari Mahima ya. Iya. Ya, benar, saya sangat apresiasi sekali ini. Karena apa? Di sini tadi kan sudah disampaikan, Singaraja kota pendidikan, tapi taksunya tidak ada. Begitu ada Mahima, taksunya baru ada. Orang mau masuk ke Mahima, taksunya biar ada. Gitu. Ya, betul. Jadi di sini harus memang dalam konteks ini pemerintah Kabupaten Buleleng terutama ya. Jadi ada seperti inspirasi seperti Ibu ini kan harus diperhatikan, minimal harus kita kasih lahan atau mungkin perkantoran yang kosong, yang milik aset itu harus dijadikan rumah inspirasi daripada Mahima ini, sehingga di sana memberikan edukasi kepada para semua untuk membangun komunikasi dari sisi mana saja boleh. Nah, ini sangat luar biasa, dan itu pun saya kagumnya dengan Ibu selaku yang mentor daripada Mahima ini adalah ini pekerjaan ini memang tidak, kalau benar-benar yang tidak orang itu memang berengayah, kalau tidak ada orang yang peduli nggak mungkin itu. Coba bayangkan, korban semuanya, korban waktu, korban materi pasti. Yang paling susah itu korban perasaan. Jadi juga punya suami itu kadang-kadang kan dia kena ngaku PR saja ini loh, udah ada RP-nya, mohon maaf ini. Jadi ini benar-benar punya jiwa yang sosial yang memang membangun sangat luar biasa. Ini harus apresiasi sekali pemerintah Kota Buleleng. Minimal dia memberikan ruang untuk kantor yang luasnya mungkin yang tidak terpakai, yang tidak representatif, berikanlah Mahima. Jadi untuk sebagai rumah inspirasi dan penyambung komunikasi di semua lini gitu. Jadi bagus sekali ini. Saya kira barangkali nanti biar didengar sama Pak Bupati, mungkin saya akan sampaikan nanti ini. Karena apa? Karena ini juga memberikan edukasi kepada warga masyarakat yang ada di Buleleng. Tentunya juga kita kan di sini kan banyak sekali, harus disiapkan SDM yang kualitas. Bagaimana menjaga SDM kualitas kalau tidak ada yang peduli? Iya, betul. Karena pekerjaan sekarang kan semua harus memerlukan orang yang qualified dulu. Jadi nggak mungkin sekali kalau kita bersaing dengan SDM yang kualitas sekarang. Nah, di sisi lain ini ada orang seperti ibunya ini mau ngayah tuh. Dengan RCTI, rasa cinta tulus ikhlas, ini harus direspon. Itu sama kan Pemda sendiri gitu. Jangan sampai nanti, apalagi di sini ada pertunjukan, misalnya kan, rumah sendiri pakai syahadat gitu. Di sini sebagai bapak angkat ini Pemda Buleleng ini, Pemda mudah-mudahan didengar, jadi harus bisa merespon bagaimanapun juga kan, berikanlah ruang minimal
dia tidak mungkin meminta, apalagi ngajuin proposal tidak mungkin kan. Tetapi kita harus bisa merespek itu dengan seorang yang sudah mau memberikan edukasi kepada warga masyarakat Buleleng tanpa dibayar. Itu yang saya bilang. Makasih, ini Pak. salah satunya saya apresiasi sekali. Semoga nanti Ibu ke depan terwujud mimpi nanti untuk mendapatkan suatu rumah inspirasi dan kantor-kantor yang tidak dipakai yang restoratif. Nanti saya akan bantu Bu, akan siapkan nanti untuk di provinsi dan untuk acara provinsi dan aset-aset ini. Ada beberapa kantor yang bagus dari Tutum juga nanti milik dari DJKN, Direktur yang dengan KN Negara, DJKN namanya. Itu saya nanti akan lobby Bu, biar nanti dikasih pinjam hak pakai gitu. Itu aja dulu ya. Terima kasih. Yang tentunya saya support Bu. Sukses sama Pak Anggas. Santi. Terima kasih banyak Pak Anggas buat tambahan. Betul. Saya terharu banget nih. Speechless. Sebenarnya beberapa waktu lalu juga Pak Anggas sudah menyuarakan ini ya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mewujudkannya Pak ya. Itu sangat betul sekali karena space itu seperti yang saya katakan tadi, space itu adalah tempat terjadinya peristiwa itu. Sementara kan kami menggunakan rumah pribadi nih, jadi ya ada keterbatasan lah dari segi luas dan berbagai isu lainnya. Itu yang memang sebenarnya pemerintah harus sensitif ya, tapi selama ini kan gitu kan. Dari 2017 ya hingga sekarang 2024 seperti apa nanti ya mungkin ya kita lanjut lagi. Kita jeda dulu ya Pak Anggas ya, dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja kita jeda sejenak. Nanti kita akan kembali lagi membahas bagaimana merayakan sastra bersama komunitas Mahima. Tetap di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kol. Aku adalah binatang yang larinya paling cepat di hutan ini. Dongeng sudah ada sejak 6.000 tahun atau sekitar abad ke-16 atau 17 yang telah dipercayai oleh banyak pengamat sejarah. Dongeng dapat meningkatkan perkembangan pada otak kanan anak, psikologis, kecerdasan emosional, dan meningkatkan imajinasi anak. Dongeng membantu anak-anak dan siapapun mengenai pelajaran hidup yang berharga serta mengajarkan tentang perbedaan yang baik dan buruk. Perkembangan zaman yang pesat menggeser fungsi dan kebiasaan masyarakat sebelumnya. Tradisi mendongeng ini perlahan tergantikan dengan adanya teknologi-teknologi baru. Saat ini sangat sedikit orang tua yang masih mendongengkan anak. Jika menangis, orang tua tinggal memberikan gawainya. Berbeda dengan dahulu yang menggendong anaknya ketika menangis dan menceritakan dongeng. Coba dengarkan Mama Zaman Now berikut ini. Shh, nonton HP ya. Lalu, bagaimana dengan yang ini? Aduh, cup, anak ibu. Lihat apa tuh di atas ada burung. Nah, jangan nangis ya. Ibu punya cerita. Ada seekor kancil yang sombong karena larinya sangat cepat dan selalu mengejek kura-kura yang lambat. Perkembangan teknologi yang semakin canggih memang membuat kita praktis. Tapi, jika yang membuat ribet membawa banyak manfaat, kenapa tidak dilakukan? Yuk mendongeng! Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,
Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Kita masih merayakan sastra bersama komunitas Mahima. Kita masih berbincang bersama pendiri komunitas Mahima, Ibu Kade Sonia Piscayanti. Misalnya Iya. Apresiasi yang luar biasa nih tadi. Iya, betul. Itu salah satunya, Miss. Mungkin banyak di luar sana yang Iya. mengapresiasi juga. Ini PR-nya aja banyak, RP-nya. Ya sebenarnya kan memang seperti dikatakan Pak Anggas itu kita hidup itu tidak mesti selalu tentang uang gitu, tapi pengabdian itu totalitas kita dalam mencintai dunia sastra itu yang juga perlu dilihat gitu. Jadi yang kita bagikan kan ilmu sebetulnya, dan sekarang ini hanya perlu butuh dukungan dengan cara terlibat secara aktif, kemudian ikut mendukung kami, Memviralkan mungkin bisa, Miss. bisa Ya, kan, ya? Itu misalnya membagikan poster yang kami share di sosial media, kemudian mengajak teman-teman datang, kemudian mengajak teman-teman belajar berpikir juga. Karena kan creative thinking itu harus distimulasi, Henny. Creative thinking, if you are creative, you cannot be alone gitu. Jadi orang kreatif itu tidak mungkin bisa sendiri menciptakan semuanya. Dia butuh orang lain juga untuk memberi masukan, dia butuh orang lain untuk memberi refleksi, dia butuh orang lain untuk memberi inspirasi juga gitu. Itu yang sebenarnya di Mahima itu kita belajar untuk menyerap peristiwa-peristiwa itu, sehingga orang kreatif akan bermunculan terus di Singaraja. Ya, tadi kan mungkin pertanyaannya perlu ruang gitu ya. Memang kan selama ini kami menggunakan rumah pribadi gitu ya, dan itu secara secara fisik begitu kan ada keterbatasan. Kalau rumah pribadi kita kan ada private life juga gitu ya. Nah itu yang tadi diusulkan oleh Pak Anggas itu bagus. Seandainya pemerintah juga peduli pada bagaimana membangun kreativitas di Singaraja, jadi memang harusnya di support gitu ya, kalau ada yang denger ini. Tapi dari 2017 hingga sekarang 2024 Mahima yang tetap konsisten, pemerintah gimana, Miss? Sebetulnya pemerintah itu tahu ada kita gitu ya. Sekedar tahu? Ya, untuk support pada saat pelaksanaan program itu ya supportnya ada sih sebetulnya gitu. Tapi ya maksudnya yang
apa yang continue dan juga yang dimaksud Pak Anggas tadi kan dalam bentuk menyediakan ruang kreatif itu yang belum ada gitu. Tapi kalau support secara mental mungkin ya mendukung acara, itu sudah. Ini kan banyak acara, banyak yang ditawarkan, banyak penampil yang akan dihadirkan begitu ibaratnya. Dan ini gratis. Profitnya dari mana nanti mungkin ya Miss ya. Kita sapa dulu ini pendengar di 24644 yang ingin ikut bergabung. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Ibu Nyoman. Ibu Nyoman, wah tadi kita bahas Ibu. Iya, kita juga bahas Ibu Nyoman yang Tajun ya. Iya. Oh ya. Saya hanya mensupport Bu. Saya terus berdoa. Mudah-mudahan apa yang Ibu kerjakan itu berhasil. Dan pemerintah nanti seperti kata Pak Anggas bisa memberikan tempat gitu loh. Kantor untuk Ibu. Itu saja, saya doa terus biar Ibu sukses nanti. Terima kasih. Om Santi. Terima kasih Ibu Nyoman. Dan ini Saudara Gede Pram. Oh, I see. Wow, ya pengen sekali ketemu langsung nanti ya. Mudah-mudahan nanti ya ada kesempatannya Bu Nyoman ya. Itu nanti ada pentas Bu Nyoman dari Keguritan Sucipto Subudi. Kemudian kita bisa discuss tentang itu. Ya kembali ke tadi bahwa dukungan pemerintah itu sebetulnya ada, bukan tidak ada gitu ya, tapi lebih banyak pada dukungan program yang sifatnya tentatif gitu ya. Nah, kalau yang bersifat itu yang tetap gitu, misalnya tadi yang dikatakan Pak Anggas itu kan memang belum gitu. Sementara ada, saya lihat juga sebetulnya ada fasilitas-fasilitas yang belum digarap dengan maksimal dan itu luas gitu ya. Jadi padahal Buleleng banyak sekali ya lahan sebenarnya bisa maksudnya digunakan. harus ada political will ya, harus ada willingness gitu ya untuk mensupport kegiatan seperti ini. Karena memang tidak ada profit di sini gitu ya. Cuma profitnya itu adalah sama dengan pendidikan kan, profitnya tuh mental, karakter kan, itu ya profit yang bisa, maksudnya sekarang kita ngajar buahnya itu 15 tahun lagi baru bisa kita petik. Itu tidak langsung kayak sekarang get the money gitu ya, tapi kan kalau you planting the knowledge gitu, you're planting the knowledge-nya tuh will be bisa dilihat tuh 15 tahun lagi. Itu makanya investasi pendidikan tuh nggak bisa kayak makan rujak sekarang pedas, sekarang pingin haus gitu ya, tapi nanti gitu. Dan Mahima sudah buktikan sebenarnya kita melahirkan banyak sekali penulis-penulis berkualitas dan sekarang juga menciptakan komunitas-komunitas lain di luar Singaraja malah gitu. Kadang Henny lihat penulis-penulis yang ada di Singaraja misalnya dia kesulitan menerbitkan buku. Mengakses penerbitan. Mahima mengakomodir itu supaya mereka punya karya dan mereka dihargai gitu. Nah, itu juga Henny, bagian juga dari bagaimana kita menunjukkan eksistensi kita gitu, meskipun tanpa bantuan finansial dari sponsor misalnya, kita berusaha tetap itu terjadi gitu. Sampai sekarang pun kita terus ya menerbitkan buku terus. Jadi makanya gimana ya, ya gitu dah, harusnya yang tahu ya, sensitif dan datang, hadir, terlibat gitu sih. Baik. Ada juga selamat pagi Bu Sonya, luar biasa kecintaan Ibu terhadap sastra dan kalau mau sebenarnya bisa mengadakannya di luar Singaraja, kalau itu pun mungkin ada dapat profit juga, jangan-jangan kalau di luar Singaraja, tapi Ibu tetap konsisten katanya di Singaraja. Betul. Kalau mau sih sebenarnya, kalau Henny ya seperti tadi yang saya sempat katakan ya, sebenarnya ini bukan soal profit ya, tapi ini soal pengabdian kita. Kan hidup ini sangat limited ya, sangat limited, our age is limited, usia kita terbatas. Tapi kalau kita totalitas melakukannya, astungkaro ya, nanti one day mungkin ada orang lain yang terinspirasi dari kita dan juga secara konsisten ikut jengah gitu ya membangun Singaraja. Sebenarnya kenapa kita fokusnya di Singaraja? Karena ini tempat lahir kita gitu, tempat yang kita cintai, yang rumah kita gitu. Kalau di tempat lain kan udah rumah orang lain gitu ya. Yang kita bangun, yang kita hias, yang kita pelihara itu kan sebenarnya rumah kita. Dan itu rumah kita tuh Singaraja gitu. Tapi kalau kita bandingkan, mungkin kalau mau membandingkan antara Singaraja dan daerah lain, Ubud misalnya, Ubud punya kegiatan sastra yang luar biasa juga, Bu Sonya, dan itu
mendatangkan cuan yang banyak begitu, dan Iya, wisatawan itu hadir untuk melihat Iya, festival betul. sastra itu. Kita ingin menuju ke sana, tetapi sesungguhnya tidak perlu seperti itu juga. Kita harus punya pangsa pasar yang berbeda gitu. Mereka kan memang secara kelahiran mungkin ya, alamnya memang sudah disukai turis sejak lama gitu. Singaraja itu harus memiliki produk yang berbeda. Produk itu apa? Yaitu produknya intelektualisme. Kemudian produknya itu adalah pendidikan seperti yang kita bahas tadi. Jadi sebenarnya wisata intelektual sebenarnya harusnya di Singaraja ini gitu, bukan wisata yang kalau di Ubud kan terkenal healing, yoga. Memang alamnya mendukung kayak gitu kan, healing, yoga, terus kemudian penyembuhan dan semuanya. Jadi yang diserbu ke Ubud itu karena memang citraan dari Ubud itu atau image of Ubud sebagai tourism destination itu memang sudah ada sejak sekian lama gitu. Tapi kalau Singaraja mau meniru mereka, kita ketinggalan jauh gitu, dan we have to create our own DNA gitu ya. Kita harus meng-create atau menciptakan identitas kita sendiri, dan itu lewat sastra dan lewat intelektualisme itu, filosofi misalnya, filsafat itu kita kembangkan. Karena saat ini yang menggarap ke arah itu tuh baru Mahima gitu ya. Kita juga nggak bisa sendirian sebetulnya, harus banyak orang yang melakukan itu. Mungkin kalau kiblat kita misalnya katakanlah Jogja gitu atau Jakarta, mereka kan komunitas-komunitas ratusan barangkali ada, itu baru bisa hidup gitu. Ini baru satu gitu ya kan. Jadi kalau sekarang pun misalnya Mahima ikut-ikutan loyo, kita tetap hilang jadinya. Jadi itulah kemudian kenapa kita memutuskan kita tetap harus di sini meskipun perjuangannya terjal gitu ya. We have to stand on our feet gitu. Banyak ucapan terima kasih juga ini di WhatsApp untuk Mahima. Tetap semangat katanya. Kalaupun tidak dibalas sekarang, nanti orang lain yang akan membalas kebaikan dari Mahima begitu. Nanti kan ada hal-hal yang lebih indah lagi dari Mahima. Dan Mars bisa dilihat di mana katanya? Apakah ada online-nya atau seperti apa? Ataukah datang langsung mungkin ke Mahima saja atau seperti apa? Ya, sebenarnya kita menghindari online ya, karena online itu udah jenuh juga kan sebetulnya. Tetap kita ada rekamannya, ada beberapa akan kita upload di YouTube, tapi mungkin nggak penuh ya. Karena yang kita butuhkan itu pertemuan fisik, interaksi, diskusinya gitu. Jadi kalau sekarang kan orang berharapnya semua online, sehingga itu membuat mereka malas juga sebenarnya. Ada online-nya nggak? Jadi maksudnya sebenarnya ya online tuh jadi ada dua sisi, yang ada negatif dan positif. Positifnya ya bisa menjangkau banyak kalangan gitu, tetapi negatifnya jadi tidak terjadi pertemuan gitu. Padahal kita kalau terjadi pertemuan secara fisik gitu ya, physical meeting itu kita bisa lebih seru kok sebenarnya. Jadi so you have to come physically. Apa yang dihadirkan katanya Mars maaf baru mendengar. Apa saja nih Miss? Tadi itu ada teater. Jadi tanggal 15 kita mulai ya. Tanggal 15 itu ada di poster Mahima lengkap ya, pokoknya ada konser musikalisasi puisi, kemudian ada workshop mencipta puisi bersama saya dan suami. Kemudian ada konser musikalisasi puisi, kemudian tanggal 16 ada orasi budaya, terus ada pementasan teater Rua yang Sucipto Subudi itu, kemudian ada pemutaran film tanggal 17. Dan ada workshop mencipta prosa gitu. Banyak ya, ada 7 program kalau nggak salah, 7 atau 8 gitu. Silahkan follow komunitas Mahima, komunitas _Mahima to get the whole idea. Jadi silahkan follow, di situ posternya semua ada dan semuanya gratis. Tidak berbayar, jadi harus diserbu rame-rame. Harus diserbu rame-rame, kita berdiskusi bersama. Kita hadirkan dulu 24644, kita sapa dulu Miss, mohon izin. Oke, siap. Selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Bunda Budi, Tamlang lagi. Tamlang lagi gelap. Tamlang lagi gelap, Mbak Heni. Hujan terus ya. Tapi semoga tetap sehat kita semua ya. Iya. Mbak Sonia ya? Iya, betul. Pertama bertemu beberapa tahun yang lalu di tempat rumahnya Bu Komang sini. Oh iya Bu Komang di Bunda rumah yang nyanyi itu loh. Oh, wow, so Mbak Sonia great. cantik. Semoga program Mahimanya berjalan lancar. Iya, makasih. Walaupun belum ada
tempat yang tetap ya, masih rumah pribadi ya nggak Iya, apa-apa. benar. Tapi seperti Ibu tetap mensupport dengan doa yang terbaik. Semoga Mahima nanti tetap jaya nih di Singaraja. Nggih, benar. Tetap sehat juga Mbak. Semuanya bagus. keluarga. Nanti titip salam ya sama Bu Mang Tini ya. Oh, nggih. Biasanya beliau Bilang datang dari- March bilang selalu dari datang. Bu Mang Budi saja dari Tambla gitu. Kami satu SMA dengan beliau. Oh, wow. Iya. Ya. Siap. Dulu pernah juga Bunda ini waktu tahun 80 kita baru pertama di SMA 1 dengan Pak Agung Murah itu drama Ibu Oh iya. Kartini. Oh iya. Ya, Oke. Bunda jadi mbaknya Kartini. Wow, keren banget Bunda. Berarti Iya. sudah berbakat sekali di bidang teater. Nanti ikut main ya. Tapi jauh di Sekarang Bunda Tamblang lagi ya. aktif di Oriban nih. Tapi nggak apa-apa, sering pulang ke Singaraja kok. Bunda ada di rumah Banjar Jauh. Oh nggih, kalau gitu singgah Iya. aja ke Mahima di Pantai Indah Bunda. Iya, nanti Ada kita, buku-buku yang bisa dibawa pulang. ya, aduh itu dah kepinginnya. Iya, datang aja. Rindu juga sama Sonia, rindu juga sama Mang Tininya, Nggih, sama semuanya. nanti kita ya. ngobrol. Iya, semoga tetap semangat dan jaya. Ya. Sama. Terima kasih Mbak Heni. Terima kasih Sama, banyak Bunda. Bunda Budi. Terima Rahayu. kasih banyak Rahayu. Nah ini juga yang ditanyakan kalau ke Mahima bisa baca buku gratis atau bagaimana peminjaman atau seperti apa kalau ke Mahima? Mahima gratis, terbuka. Bukunya boleh dibaca di tempat ya. Kami tidak meminjamkan karena itu biasanya hilang ya. Tapi baca di tempat boleh, dibeli boleh. Jadi ada dua pilihan, dibaca di tempat atau dibeli. Tapi kalau meminjamkan kami belum punya sistemnya gitu. Karena buku-buku yang kami punya di Mahima itu buku-buku sakral. Maksudnya buku-buku yang tidak bisa dipinjam. Takutnya nggak dibalikin Iya. gitu ya. Karena memang orang minjem buku itu kan orang pinter-pinter ya. Pastinya nggak mau balikin. Jadi kalau minjemin buku ke orang pintar tuh pasti nggak kembali gitu. Jadi memang nggak ada sistem peminjaman buku di Mahima. Yang ada buku dibaca di tempat gratis atau buku dibeli. Udah itu aja. Jadi nggak boleh juga difotokopi, nggak boleh karena itu kan pelanggaran hak cipta. Jadi mau fotokopi juga nggak boleh. Kalau mau dimiliki selamanya ya udah beli begitu ya di sana beli ya. gitu. Tapi juga ada beberapa buku yang tidak bisa dibeli gitu. Iya, jadi tidak semua buku bisa dibeli. Iya, ada buku yang bisa dibeli, ada buku yang tidak bisa dibeli. Karena misalnya buku yang tidak bisa dibeli itu adalah buku yang langka gitu. Jadi nggak boleh dibeli, harus dibaca di situ. Ya, memang Mahima tuh terbuka dari dulu. Nggak apa-apa berlama-lama di Nggak sana apa-apa. misalnya. Kita ada wifi free, kemudian kita juga ada kantin kecil, ada kopinya juga, teh atau apa. Kita sediakan yang sederhana-sederhana ada di Mahima. Tuh, sudah divisualkan kan seperti apa Iya, di Mahima ya jadi pendengar kita ya. juga mungkin yang belum pernah ke Mahima tuh depannya sawah. Terus sebelah utaranya tuh laut. Jadi di sana sepi. Tidak ada suara bising sepeda motor atau kendaraan lalu lalang tuh nggak ada. Dan tempatnya di pojok gitu ya. Vibes-nya dapat. Dikelilingi buku, terus kalau datang cuma bilang saya mau baca buku, silahkan seharian pun nggak apa-apa gitu. Jadi kita ada sediakan kopi, teh yang ya kantin kecil lah gitu. Tidak ribet ya, tidak jual capcay atau nasi goreng yang kayak gitu. Hanya jual makanan kecil gitu ya. Itu untuk nemenin baca buku aja sebenarnya supaya betah. Dan ada free wifi. Dan yang terpenting juga ada Pak Ole dan saya. Kalau saya tidak ada kesibukan ya tentunya itu jadi silakan datang, ada penjaganya juga. Ya, March itu mulai 15 Maret 2024 ya, ini. sampai 17 ya. Sampai 17 Maret 2024. 3 hari akan konsisten melaksanakan March. Pendengar. Jadi untuk Anda untuk mengecek ini apa-apa saja yang ada bisa cek melalui media sosialnya Mahima. Di IG komunitas_Mahima. Follow and get updated. Ya, Miss Sonia tetap akan ngayah terus ini atau gimana? Ya so far ngayah dulu. Nanti kalau kita lihat ya, kita nggak tahu. Tapi basically kita memang terus konsisten itu deh. Terus konsisten sampai
usia kapanpun, sampai menutup usia mungkin. Jadi tetap konsisten. Nah, ngayah itu sudah pasti ya. Tapi kalau ada yang mau berdonasi, kami tidak menolak. Itu intinya. Kalau ada yang mensupport seperti tadi space atau support yang lain, kami tidak menolak sepanjang sesuai dengan visi dan misi kami. Jadi Mahima juga punya kriteria gitu ya. Tidak semua. Jadi kami memilih ya bantuannya seperti apa, cocok dengan visi Mahima atau diiming-imingi politik. Aduh, kami enggak ya, yang berlapis-lapis itu enggak begitu. Jadi kami mau kalau yang membantu juga sama dengan kami, visinya ikhlas gitu. 2017 hingga 2024 sekarang Miss, perkembangannya bagaimana Miss? Yang dilihat apakah semakin anak-anak muda ini semakin bermunculan mau sesuai dengan visi misinya Mahima atau bagaimana? Sementara ini ya Heni, kalau kita lihat antusiasme masyarakat Singaraja gitu ya, itu tuh kan ada ups and down-nya. Ups and downs. Setelah pandemi memang agak down gitu. Nah sekarang mulai up lagi gitu. Nah jadi kita tidak memang bisa melihat terus harus menanjak gitu. Namanya juga hidup gitu ya. Tidak selalu yang hype itu juga yang harus mendapat sorotan. Yang penting tuh bagi saya adalah terus ada orang yang mau belajar, itu sudah bagus gitu. Terus ada yang mau belajar dan terus ada yang mau datang, itu sudah bonus gitu. Nah sekarang ini March ini ada itu juga karena terus ada yang datang belajar. Itu sih yang membuat bahagia. Ya. Terima kasih banyak perbincangan ini. Terakhir mungkin yang ingin disampaikan untuk pendengar? Silakan datang ke Mahima untuk menghadiri program kami Mahima March. Kita ketemu, kita diskusi, kita berefleksi dan kita belajar bersama. Belajar bersama. Terima kasih banyak. Kadek Sonia Piscayanti, pendiri komunitas Mahima, merayakan sastra bersama komunitas Mahima. Mahima sudah menjaga menjaga sastra, menjaga komunitas sastra yang ada di Buleleng khususnya begitu. Masyarakat ini sekarang kita bersama pendengar mendukungnya begitu dengan cara apapun datang, kemudian mensupport bentuk lain, donasi atau apa silakan gitu. Dengan support yang sederhana saja betul. Itu menumbuhkan luar biasa. Agar Mahima tetap ada begitu ya, dan sastra juga tetap terjaga di Buleleng. Terima kasih banyak. Terima kasih Heni. Dan senang sekali ini bisa berbincang kembali begitu, karena kagumnya Heni gitu, karena Buleleng cuma Mahima nih yang konsisten begitu. Kalau di Bali tetap loh ini kagumnya gitu, tetap lo ada gitu. Tetap ada gitu ya. Kalau sampai menantikan March apalagi ya ada nih sekarang ya. Gitu. Okay. Thank you RRI. Terima kasih banyak ya pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih untuk atensinya juga, dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih.